Halo pemirsa Harmoni TV Plus, apa kabar Anda hari ini? Tentu saya berharap kita semua dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, hari Minggu kemarin tanggal 5 Desember, jurnalis Eko Wahyudi melaporkan acara khitanan massal. Acara ini digelar oleh Yayasan Ananda Mutiara Indonesia yang diketuai oleh Ibu Yeni Darmawanti dan didukung oleh Bapak Eko Suryoprianto dan Ibu Susilo Bakti Kusumaning Tias. Acara ini digelar di Taman Puspa Anggaswangi Sidoarjo. Nah, khitanan khusus ini dilakukan untuk 61 anak, paling muda, paling kecil usianya 23 bulan dan yang terbesar usianya 21 tahun. Kita ikuti liputan khususnya sekarang. Sunat berani udah? Berani ya? Semangat. Oke, siap. Maaf dengan ibu siapa? Ibunya untuk acara ini seperti apa, Bu? Kalau menurut sampean? Acara untuk khitan massal untuk yang untuk anak kebutuhan khusus ya. Seperti apa Ibu? Menurut Ibu? Bagus, menurut saya sih bagus. Untuk sama-sama anak-anak disabilitas sama-sama ini biar mentalnya sama-sama kuat. Iya. Jadi intinya maaf mungkin membantu sekali untuk kekuatan untuk anak-anak ini ya. Jadi kita mungkin sama-sama jadi lebih enak daripada nanti dia kalau sendirian biasanya takut. Mentalnya pasti down. Iya, mentalnya pasti down. Ibu asal mana? Sidoarjo kota? Rosobo. Oke. Ini tadi berarti untuk woro-woronya ini udah lama memang ya? Udah berapa bulan ya Ibu? 1 bulan yang lalu ya. Jadi Ibu istilahnya mendukung sekali untuk acara ini ya? Sangat mendukung. Oke, terima kasih. Usia tadi 11 tahun? 11 tahun, kelas 5. Oke. Bu siapa namanya? Reni. Bu Reni ya? Dari Rosobo ya? Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa nih? Waalaikumsalam, Bapak Supardi. Kalau ini Ibu Evi ya. Putra dari Mas siapa nih? Dava Bramsaputra ya. Bu, ini barusan umur berapa ini? 7 tahun ya. Istilahnya ketahuan istilahnya sakit ininya apa darahnya itu usia berapa? Umur ini 6 tahun. 6 tahun ya. Iya. Jadi
TKB itu masih Iya, masuk normal? TKB sudah mulai tahu saya. Oh, bisa minta foto yang masih anu, Pak? Mang Mas, fotonya itu ya Mas. Itu masih usia berapa itu waktu masih anu di Masih TKB? TKA ya. Oh, TKA ya? Iya, heeh. TKA itu masih aktif, masih bisa berjalan. Oh, TKA masih bisa berjalan ya. Mungkin pertamanya mungkin sempat jatuh tapi jatuhnya tidak dirasakan mungkin anaknya ya. Terus katanya itu sakit lama-kelamaan itu hampir 4 bulanan itu udah mulai kerasa. Di punggungnya ya. Iya, itu. heeh. Nah, Makanya sakit ya. sih makin nyeri gitu. Ini Mas apa namanya? Mas. Mas Dava masih usia Dava Bram masih usia berapa ini? 6 tahun ya. Kurang lah, Sekarang usia 8 8 tahun. tahun ya. Dia masih kelihatan segar ya, mungkin kena pas jatuh sarafnya itu, Pak ya. Iya. Oke, tahunya untuk kitanan masal ini dari mana, Mas? Ya dari sekolah. Dari sekolah ya. Iya. Memang niatnya memang untuk istilahnya memang dikitan Mas ya, untuk hari ini ya. Iya. Tapi selama ini untuk Masnya sendiri sebelumnya memang tidak ada kepikiran untuk kitan Mas Dava ini? Belum ada. Belum. Tidak ada ya istilahnya. Iya. Terus ini ya kok Terus minta. ada kok minta, iya nggak apa-apa Minta Mas. kok berani. Oh dia berani ya? Iya. Berani. Nggak Tak maksa. sakit kan? Disuruh dan tidak sakit, nanti paling kayak digigit semut ya? Iya. Mas Dava, anu ya, giginya kenapa itu enggak pernah sikat gigi kayaknya ini? Kayak umnya ya, habis umnya aja kayak gitu. Iya, sakit ya. Tapi berani kan nanti ya? Semangat. Semangat pokoknya. Oke, siap. Oke, semangat ya. Nggak boleh nangis nanti ya. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih, Mak. Iya. Ini saya dari Harmoni TV, memang khusus untuk meliput acaranya apa ini? YAMI ya, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Oh, ini dengan Mas apa ini? Mas Aldi, Siapanya? Omnya. Omnya. Oh, adik. Oh, adik sampean ya. Oke, terima kasih untuk ngantar ini Mas ini. Siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat ke kamera sebelah sini. Seneng kan? Seneng jam. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa? Saya Pak Yeni. Mbak Yeni ya? Ya. Mbak Yeni di YAMI ya? Apa ya? Yayasan apa ini, Pak? Iya, saya di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia. Ananda Mutiara Indonesia. Indonesia. Ya. Itu awal berdirinya kapan, Bu? Kalau bisa tahu. Kami berdiri tanggal 7 Desember 2019. Jadi kita mengadakan kitan dari pertama kali tanggal 29 Desember 2019. Memang istilahnya untuk kitan ya? Khusus anak dengan kebutuhan khusus. Oh, khusus kitanya- anak berkebutuhan khusus. Iya, jadi kitanya ini khusus anak special need seperti itu, Ge. Kalau pendirinya siapa, Bu? Ibu Susi dan Pak Eko. Ibu Susi sama Pak Eko. Itu Pak Ekonya sendiri istilahnya suaminya bukan? Oke, suami istri. Suami istri, Pak Eko sama Dan Ibu Susi ya? Betul, oke. Kalau mbaknya di YAMI sebagai apa? Saya sebagai ketua umumnya. Oh, Ibu sebagai ketua umum ya? Oke, ya. Kalau menurut sampean untuk YAMI ini tujuannya seperti apa? AMI sendiri bisa untuk jadi AMI ini kita dirikan untuk memberikan support kepada orang tua
yang mempunyai ananda special need supaya mereka bisa lebih semangat dan juga memberikan bantuan berupa terapi-terapi atau mungkin kegiatan-kegiatan yang untuk membantu anak-anak ABK bisa mandiri. Salah satunya memang kita, tapi kita juga punya kelas lain semacam kelas mengaji, kita juga punya kelas yoga, kita punya kelas musik, kita punya kelas meronce, membuat keterampilan seperti itu. Lain-lainnya nanti akan segera menyusul kelas menjahit. Kalau maaf untuk dengan anak yang berkebutuhan khusus, ibaratnya untuk kesehatannya juga ada untuk masalah kesehatan. Untuk masalah kesehatan nanti kita juga akan dibantu dengan terapi-terapi ya, tapi Ya, karena terapinya maksudnya. tapi karena kondisi pandemi kita kan masih belum bisa Belum berani. belum berani Ya, ya, seperti ya. itu. Jadi insya Allah kita akan juga akan ke sana Pak. Sebelum pandemi kita sudah melakukan program parents untuk belajar terapi. Jadi yang kita bantu itu parentsnya yang untuk Oh, dilatih. orang tuanya ya. Orang tuanya yang Supaya dilatih. bisa Supaya karena melatih mereka, anaknya ya. Betul, karena mereka 24 jam bersama anak-anak ya. Ya, benar, Nah, benar, itu. benar. Jadi supaya tidak terlalu mahal nantinya untuk orang tua itu terapi keluar seperti itu kan lebih menghemat ya, Ya, orang benar, tuanya benar. yang dilatih begitu. Ini kalau di lokasi yang ini berapa Ya. tim, Mbak, untuk YAMI? Iya, jadi untuk terapi untuk kitanan ini kita titik kumpulnya di dalam masjid, semua peserta 61 nantinya akan dipanggil tiap 88 anak ke sekretariatan untuk dikitan. Oh, sekretariatnya di rumahnya Bu Susi langsung betul, ya? oke. Jadi kita hari ini didampingi oleh 4 dokter yang kitan. Pak dokter kita nih istilahnya ya. Oke, betul. Oke. Ini tadi untuk antusiasnya seperti apa, Bu? Untuk mungkin pendaftaran awalnya seperti apa? Kita Supaya bisa menyiapkan kegiatan ini 6 bulan Pak, jadi Oh, bukan jauh-jauh hari ya? 3 hari tidak, 6 bulan. Kenapa? Karena kami membutuhkan untuk orang tua diberikan motivasi, semangat, diedukasi pentingnya ABK berkitan, karena pada anak-anak ABK ini cukup kesulitan ya orang tua, sehingga banyak yang memilih untuk tidak mengkitan, bahkan beberapa yang kitan di sini usia 20-an, 21 yang sekarang paling besar. Oh, istilahnya ada ketakutan ya kalau mungkin ya maaf mungkin dengan dikitan pada waktu kecil kan masih anaknya gerak. Betul. Istilahnya nanti takutnya ada apa-apa dengan ininya untuk yang dikitan ya istilahnya. Oke, betul. Jadi pada kitan ABK itu kondisinya anak-anak itu betul-betul harus dipersiapkan Pak. Tapi kadang bukan hanya anaknya, orang tuanya justru karena mental orang tua itu kadang yang nggak berani, akhirnya memutuskan udahlah nggak usah. Ya ada ketakutan istilahnya Iya. ya. Selain itu biaya ABK lebih besar Pak. Jadi biaya kitan ABK itu rata-rata mengharuskan untuk bius total. Nah bius total itu yang biayanya kan nggak murah Sampai ya. berapa biasanya, Bu? Bius Kalau kisaran totalnya saja 5 juta Pak. 5 juta ya? Oke. Berarti ini gratis istilahnya Oke, ya. gratis. Jadi alhamdulillah banyak tertolong ya keluarga-keluarga ABK untuk mengkitankan anaknya, dan mereka itu sama-sama saling support karena sama-sama senasib sepenanggungan gitu nggih. Seperjuangan lah untuk Tapi anak-anak. dari kalangan mana saja untuk yang pesertanya? Untuk peserta ini memang 50 kita siapkan untuk ABK, 10 ini support dari YAMI sendiri untuk yatim duafa. Jadi untuk anak-anak sekitar daerah Angkaswangi kita izinkan untuk mengikuti kitan ABK ini. Jadi total 61 memang 51-nya ABK begitu. Nah, untuk anak-anak sendiri alhamdulillah mereka ini sudah banyak ya kita berikan edukasi kepada orang tuanya bahwasanya kitan ABK itu akan lebih baik kalau mereka ini dari sedini mungkin. Jadi jangan sampai sudah gede-gede. Ini akhirnya alhamdulillah juga ada yang usia 2 tahun ikut kitan begitu Pak. Berarti untuk ABK-nya daerah sekitar sini aja atau mungkin ada sebagian ada yang luar kota mungkin? Luar kota Pak, jadi luar kota yang ikut dalam kitan kali ini itu dari Mojokerto cukup Ya, banyak. Mojokerto. Terus dari Gresik, terus Gresik. dari yang paling jauh Madiun. Oh, Madiun ada? Ya, dari Madiun juga Mungkin ada anaknya tahu banyak untuk anaknya mungkin. Untuk yang dari Madiun tadi sudah disampaikan ke kami karena yang pegang dokter Sony langsung karena usianya 21 tahun jam 10.30.
Oh nanti jam Ya, 10.30. Iya, jam 10.30. Bapak monggo kalau mau ikut dulu makan dulu, istirahat dulu sebentar nunggu peserta Oke, yang siap, usia siap. 21 ya. Oh, Karena usia 21. 21. Ini memang unik Pak di sini untuk kita Iya, yang iya, iya. spesial ya. Spesial ya. Iya. Dan Tep- di Surabaya, Jawa Timur baru kami yang pertama kali melaksanakan khusus ABK ya. Iya. Berarti ini udah berapa kali terselenggara ini untuk 8 kita? kali. 8 kali udah ya. 8 kali. Iya. Mulai tahun berapa tadi kemarin? 2019 tanggal 29 Desember. Sampai sekarang ini Sampai ya. sekarang Istilahnya- dan sudah pernah di luar kota 2 kali, Ponorogo dan Probolinggo. Oh, roadshow istilahnya ya. Iya. Nggak hanya di Surabaya berarti ya. Karena memang AMI juga ada di Ponorogo, Probolinggo dan Malang. Jadi setiap kota yang AMI berdiri itu kita buat kegiatan kita khusus ABK. Istilahnya untuk di daerah yang luar kota itu anggota atau mungkin kayak sampean mungkin ketua gitu. Apa Ada ketuanya sendiri Pak, ada ketuanya sendiri. Mereka yang mengkoordinasi, kita akan bantu support lewat dokternya. oh gitu. Iya, Kalau karena Bu dokter- Yeni ketua umumnya ya istilahnya Iya. semua Iya. dari cabang-cabangnya sampean ketuanya ya. Iya, betul. Setiap cabang ada Iya. ketuanya lagi. Iya. Oh, siap-siap. Kalau Bu Emi sendiri posisi di mana? Rumahnya? Oh, kalau saya di Delta Sari Pak, kebetulan saya Oh, putranya Sidoarjo 3. sini ya? Iya, putra saya 3, yang satu autism, yang nomor 2 ini juga punya kelainan genetik yaitu phimosis, jadi waktu itu harus dikitan. Awal mula saya mengadakan kitan karena anak-anak saya juga special need seperti itu. Nah, yang ketiga itu Down syndrome. Nah, Berarti pengalaman kena saya, oke. tiga-tiganya istilahnya punya Spesial. oh spesial memang ya. Oke. Jadi istilahnya Bu Yeni sendiri maaf ya merasakan itu jadi ingin berbagi supaya anak-anak yang lainnya bisa ya. Iya, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Yeni. Wawancara sementara ini kita lanjut nanti ya. Kita lihat Sudah ada teman-teman ada yang buta juga tunanetra. ada ya tunanetranya tadi ya. Dan itu Hafiz Quran. Yang mana Bu? Yang mana? Bu, saya dari Harmoni TV dengan Ibu siapa? Ibu Umi Mahmuda. Bu Mahmuda ya. Untuk kegiatan ini memang dikhususkan untuk ABK anak kebutuhan khusus ya. Terus ini tadi Menutup kemungkinan untuk anak-anak yang memang nggak mampu. oh yang nggak mampu istilahnya. Kuotanya ada. Ada kuota sendiri ya. Ada kuota tersendiri. Yang istilahnya diutamakan yang ABK. Jadi Pak 90% itu anak-anak. 90% ya. Nah ini tadi ada informasi dari Bu Yeni. Ibaratnya ada yang tunanetra yang hafiz Quran tadi udah pulang Bu ya. Sayang Bu. Murid saya ngaji saya yang awal udah hafalan Qurannya, M. Raffi. Oh ya Muhammad Raffi ya. Ya. Cuma udah pulang ya anaknya Udah ya. sampun sampai selesai. Rencananya mau wawancara ini tadi. Iya, sudah Sudah pulang ya. Rumahnya daerah mana Bu? Daerah Kalijudan. Oh Kalijudan Surabaya. Terus mungkin ada yang peserta ini yang mungkin punya ABK tapi punya keahlian khusus atau mungkin prestasi. Kalau saya secara global yang ikut di sini semua karena saya hanya relawan di sini. Iya. Saya khusus untuk yang Surabaya. Oh, Untuk yang ini yang koordinasi Surabaya ya, panjenengan. Saya koordinasi Surabaya. Jadi kalau Maaf ada dengan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Umi Mahmuda. Ibu Umi Mahmuda. Jadi Untuk kalau khusus ada masalah di Surabaya, anak ABK atau apa, khususi lo kontak saya. Jadi saya yang survei ke rumahnya, ada keperluan apa, ada kebutuhan apa saya. Oh, yang survei Ibu. Oke. Ya. Kalau kontak dari Bu Susi ada masalah yang di ABK yang di Surabaya. Oke. Terima kasih Bu. Oke, Saya bisa ke atas ya untuk Pokok sekedap. Di sekedap ya. Nanti cepet turun biar anak-anak juga Enggak takut ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sami-sami. Kan untuk kitan masal ini ya. Tadi mungkin ada usia yang berapa tadi untuk anak berkebutuhan khusus tadi? Untuk kitan kali ini yang paling kecil usia 23 bulan, yang paling besar usia 21 tahun. 21 tahun ya? Iya, betul. Tapi sebenarnya untuk usia yang ideal untuk kitan itu antara berapa sampai berapa Bu? Untuk ABK, dokter menyarankan Oh, iya. itu lebih baik, lebih kecil, lebih cepat sembuh. Karena kalau besar, anak-anak ABK itu tenaganya juga besar.
Jadi Oh, gitu ya. para relawan ini yang bekerja cukup keras untuk pegang. Saya tahu sendiri tadi soalnya megangi kayak apa tadi cepet di ruang ya operasinya tadi. Nggih, seperti itu. Jadi dulu awal-awal kami juga belum ngerti ya tekniknya itu cukup kewalahan mengatasi anak-anak. Tapi karena sudah 8 kali, alhamdulillah sudah tahu tekniknya Tekniknya, memegang itu. Dan juga sebelum kita mereka harus pipis dulu sehingga tidak terjadi kecelakaan air mancur. Gitu. Iya. Ada Berarti kecelakaan untuk air mancur. usia sampai berapa tadi usianya? Untuk usia kita tidak membatasi karena kita berharap anak ABK semua bisa digitan begitu. Kita jadi tidak membatasi usia berapa pada ABK yang. Tapi yang paling ideal tadi yang antara paling usia yang ideal 9 tahun ke bawah. 9 tahun ke bawah ya. Iya, lebih cepat lebih bagus, lebih kecil lebih baik. Manfaatnya untuk ABK sendiri seperti apa? Untuk hitan ini? Pada anak-anak ABK biasanya itu mereka sering mengalami demam tinggi, sering mengalami infeksi saluran kencing. Sehingga dengan hitan itu kita berharap kesehatan mereka akan jauh lebih baik, tidak sering panas dan juga infeksi saluran kencing itu tidak terjadi. Itu sangat membantu sekali tumbuh kembang pada anak ABK. Jadi dari sisi medis itu sangat diperlukan dan itu hak untuk setiap anak-anak. Tapi untuk teknis hitannya untuk hari ini pakai metode apa, Bu? Ya, untuk metode yang kita gunakan yaitu metode smart clamp karena itu yang sangat efektif untuk ABK tanpa jahit, Pak. Jadi Oh, nggak tanpa usah- jahit ya? Iya, nggak usah keluar darah ya, cuma tinggal seperti dibuka begitu saja. Kulitnya nanti langsung diberikan satu tabung, jadi ada klampnya. Nanti 5 hari kontrol lagi akan dibuka klampnya oleh dokter. Jadi rapi dan juga tanpa jahitan, lebih cepat sembuh, lebih gampang perawatannya. Tapi tetap dipotong, Bu ya? Nggak pakai dipotong, Pak, jadi itu semacam kayak dibuka aja kulitnya, Oh. jadi langsung ditambahin dengan tabung. Klem. Oh, tabung. Terus ditutup dengan klem itu selama 5 hari. Tapi untuk efek sampingnya enggak ada, Bu ya? Kalau Tidak dibandingkan sunat yang biasa itu. Tidak ada karena kalau dengan jahitan kemungkinan kan dia lebih lama juga. Ya, sakit Anak-anak juga ya, ya, berasa anak-anak sakit ya. juga pasti akan lebih banyak teriak-teriaknya seperti itu. Kalau ini 5 menit sudah selesai. Oh, 5 menit selesai Iya, ya? betul. Sistem klaim ya istilahnya. Iya, betul. Smart clamp yang Smart kita clamp. gunakan. Iya. Kalau mungkin di pasaran ya maaf Bu, sampai berapa, Bu, kalau mungkin untuk umum? Iya, untuk umum sekitar 1,2 ya. Mahal 1,2 ya? sampai 1,5. Klaim ya? Iya, betul. Gitu. Oh, siap-siap ya ini. Iya. Ini tadi saya dengar ada yang usia 21. Iya. Ada anaknya bisa dipanggil, Bu ya? Bisa. Kita panggil dulu ya. Oke, Sebentar. siap. Ya. Maaf, dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak Niar. Mbak Nia sebagai apa di YAM? Saya pengurus YAMI dari Probolinggo. Oh, Probolinggo. Sama dengan Mbak Dina. Dengan Mbak siapa ini? Saya Dina, Pak. Berarti dari Probolinggo hari ini tadi? Iya. Pagi. 5. Oh, berangkat jam 5. Sama rombongan berapa orang ini? Sama ketua kebetulan ada di kantor sekretariat. Berapa orang rombongan? 3 orang sama 4 orang sama suaminya. Oke, berarti ini tadi jauh-jauh ya memang untuk khusus acara ini ya. Oke, sukses. Kami juga ABK, Pak. Oh, ikut juga sunat juga. Sudah Pada bulan September. Oh, September udah Yang selesai. Probolinggo diadakan hutan masalnya sudah bulan September. Berarti rata-rata yang anggota maaf punya Ya, yang punya anak ABK. Limited edition, Pak. jadi hampir semua pengurus ya. Jadi Ada- rata-rata pengurusnya memang yang juga punya anak-anak berkebutuhan. Tapi ada juga yang istilahnya anaknya enggak normal ada. Boleh ada seperti Bu Susi juga kan putranya nggak ada yang ABK. Oh, Juga beliau sangat ini ya sangat care ya. dengan anak-anak sehingga tetap beliau bisa menjadi ini ya dan beliau juga kan yang mendirikan. Iya, makanya ini tadi pengen tahu juga kenapa mendirikan ini, apa ya maaf dengan motivasi Bu Yeni seperti apa, mungkin bisa ada hubungannya maksudnya. Jadi begini Pak, saya dengan Bu Susi dan keluarganya kebetulan mengenal beliau
beliau sejak saya belum menikah. Jadi Oh. sejak saya tahun 2004 ketika saya masih bekerja, kami punya hubungan yang baik, relationship yang baik. Tetapi ketika saya menikah sampai dengan 10 tahun itu tidak bertemu sama sekali, tidak bertemu dengan Bu Susi dan Pak Eko. Dan kebetulan ketika di Facebook kami bertegur sapa, ketemunya dari Facebook. Dari Jadi, dunia maya ya. iya betul, Bu Susinya kaget karena ternyata anak saya punya anak ABK 2 begitu. Akhirnya yuk ketemuan, kepingin begitu. Kebetulan Bu Susi sebelumnya memang aktif di kegiatan sosial, tetapi bukan pada kelompok komunitas anak ABK. Iya, iya. Nah, begitu saya menceritakan tentang hal-hal ke-ABK-an, beliau langsung jatuh hati. Oh, langsung Jatuh mendirikan hati. ini ya, mendirikan Jatuh hati. YAMI ini ya. Nah, pada saat itu beliau bertanya ke saya apa yang bisa saya bantu. Akhirnya saya bilang, saya punya pengalaman banyak dan saya ingin berbagi dengan keluarga ABK. Saya ingin bisa mempunyai yayasan sendiri sehingga yayasan ini bisa menampung semua anak berkebutuhan khusus dengan berbagai diagnosa, baik itu autis, Down syndrome, CP, itu berkegiatan dan mempunyai nilai lebih, nilai tambah. Nah, setelah dibicarakan dengan konsep-konsepnya apa yang disiapkan, beliau sepakat langsung dibuatkan yayasan tidak lebih dari 1 bulan. Oh, langsung ya otomatis ya. Ya, Ke dari tahun 1 bulan. 2019 itu ya. Jadi kami bertemu bulan Oktober pertama kami ketemu, November saya mengajukan proposal untuk dibantu dibuatkan yayasan, Desember langsung deklarasi. Desember sudah Di mana jadi. deklarasinya? Di rumahnya. Deklarasinya di Gedung Pendidikan dan Kebudayaan di Jalan Jalan Pahlawan Sidoarjo. Iya. Pada tanggal 7 Desember 2019. Kalau Pak Eko sendiri mungkin punya usaha atau apa? Kalau Pak Eko beliau di MPM, di perusahaan MPM. Oh, sepeda motor. Yes, sepeda motor. Oh, kalau Bu Bu Susi. Susinya di Bu Susi punya bengkel sepeda motornya. UMBM-nya. Oke. Dengan Ibu siapa? Bu Rika ya. Bu Rika untuk putranya mau ikut kitan juga Bu ya? Iya. Namanya siapa Bu? Muhammad Alamsyah Bintang Hidayat. Muhammad Alamsyah Bintang Hidayat. Usia berapa Bu? Usia 21. Usia 21 tahun ya. Tapi selama ini kenapa Ibu enggak kita mungkin lebih awal? Kan kita kebetulan ini udah 8 tahun ada kegiatan. Barusan dapat kabar atau seperti apa? Infonya juga baru kurang lebih 2 bulan 3 bulan yang lalu ya. Jadi sebelumnya belum tahu kalau sama sekali. ini YAM itu Iya, mengadakan iya. kitan massal, belum tahu. Itu dari saudara karena saudara saya yang di Sidoarjo itu juga anaknya autis. Oh, Tapi masih kecil, Masih kecil ya? 5 tahun kalau enggak 4 tahun. Ibu maaf dengan usia Mas, panggilannya Mas Bintang. Iya. Panggilannya Mas Bintang ini kenapa sampai usia sekian Ibu enggak istilahnya enggak mengkitankan? Kenapa Bu? Iya, karena khawatir karena kan anaknya hiper kan. Oh, hiper ya? Hiper, iya. Siap jam berapa? Oh, berarti Ibu ada ketakutan sendiri ya istilahnya ya. Kalau mungkin anaknya enggak sebenarnya, cuma Ibu Iya. aja yang khawatir istilahnya ya. Oke, jadi Ibu dari mana asalnya Bu? Dari Madiun. Madiun mana Bu? Madiunnya kota dekatnya alun-alun. Oh, dekat alun-alun ya. Berarti memang istilahnya Ibu enggak kepikiran juga Iya. mungkin manggil dokter Iya, atau seperti apa enggak ya? Enggak. Jadi memang ada ketakutan itu tadi Iya. agak supaya Bintang istilahnya. Iya. Tadi ini istilahnya dipaksa atau seperti apa Bu? Mas Bintang. Gimana ya, terus kan emang di agama Islam kan diharuskan diwajibkan untuk mengkitan kan kalau punya anak-anak Iya. gitu. Akhirnya ya udahlah bismillah. Oh gitu aja ya. Iya, begitu dapat info terus didorong sama saudara-saudara juga kan. Iya. Kita bismillah ya, gitu aja. Jadi ini tadi Mas Bintang masih di mobil ya? Iya, masih di mobil. Ya. Nanti kalau udah dipanggil baru langsung ke sana ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu. Siapa tadi Bu? Rika. Bu Rika ya. Makasih Bu Rika. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Saya Susilo Kusumaningtyas. Nah, ini tadi sempat ngobrol banyak sama Bu Yeni yang sebagai ketua umumnya ya. Iya. Dari sempat cerita kilas balik pertemuan Ibu di Facebook dengan Bu Yeni ya, Iya. teman lama. Iya. Teman lama atau seperti apa, Bu? Teman lama, jadi saya waktu itu kenal Bu Yeni itu masih muda, Bu Yeninya belum berkeluarga gitu. Ya, masih bujang katanya. Terus lama-lama terus ketemu di Facebook. Betul. Kontak-kontakan, ternyata Ibu ada ketertarikan, kebetulan Bu Yeni punya 2 anak Iya. ya. 3 anak yang 3 anak, 2 diantaranya yang kena berkebutuhan. kebutuhan khusus ya. Jadi Ibu ada ketertarikan untuk istilahnya membuat yayasan ini, Bu. Jadi begini, saya menyadari bahwa anak apapun itu adalah mutiara buat orang tuanya. Siap, gitu. ya. Dan kemudian anak itu kan kita tidak bisa memilih, dia adalah amanah dari Yang Maha Kuasa. Dari Allah ya. Iya, jadi apapun itu kondisinya bagaimana, kita sebagai orang tua yang dianugerahi anak, wajib hukumnya untuk merawat anak yang menjadi tanggung jawab kita. Benar, Bu. Nah, melihat bahwa anak yang berkebutuhan khusus ini sangat-sangat banyak kebutuhannya supaya dia bisa bermanfaat, supaya dia bisa seperti anak pada yang lainnya gitu. Itu kan orang tua merasa banyak sekali bebannya. Benar. Sehingga kita Yayasan Yami ini berkeinginan untuk membantu sedikit meringankan beban orang tua, yayasan yang bisa mendampingi anak berkebutuhan khusus terutama orang tuanya, bagaimana dia bisa membesarkan anak-anak ini. Gitu. Tidak hanya anak yang dibesarkan aja, tapi anak-anak yang produktif nantinya dan bisa mandiri. Itu arahnya ke sana. Iya. Oke, berarti Sehingga saya tertarik untuk bikin gitu. Pak Eko sendiri sebagai suami sangat mendukung sekali, Bu ya. Bahkan Pak Eko sama-sama berdua sama saya sebagai foundernya gitu. Oh, gitu ya. Iya. Waktu Tapi- itu ketemu sama saya, Bu Yeni berdua memang saya sama suami. Gitu. Makanya saya juga sudah berazam ketika pertama kali kita mengadakan acara kitan ini, kemudian orang-orang tua merasakan ternyata semakin hari itu anemonya tidak berkurang tapi semakin banyak peminatnya. Bahkan untuk bulan Juni mendatang tahun depan ini sudah ada yang terdaftar. Gitu. Oh, jadi istilahnya 1 tahun sebelumnya udah terdaftar, Bu ya. Kita 1 kali pengadaan itu harusnya 50, kita batasi 50, ternyata sampai dengan hari ini 60 ya, 61 ya. Ya, jadi karena semuanya sudah dipersiapkan, ternyata body bag dan lainnya itu sudah dipersiapkan, sehingga kalau misalkan ada yang mendadak kemudian kita bisa melayani tapi tidak mendapatkan sesuatu yang sama dengan yang lainnya kan nggak enak. Iya, benar. Kasihan gitu. Jadi ini tadi beberapa istilahnya anak yang berkebutuhan khusus saya wawancarai, tapi kebetulan tadi sebenarnya yang menarik itu yang awal-awal tadi ada anak yang tunanetra, Iya. tapi hafiz Quran. Iya, itu ini program kami. Oh. Jadi anak-anak tunanetra itu kan audionya sangat-sangat kuat. Iya. Kalau anak tunanetra penglihatannya itu terbatas, Allah menganugerahkan kelebihan lain yaitu audionya. Jadi kita memfasilitasi, kita belikan speaker aktif, kita dampingi, kita carikan Termasuk ustazah. program Iya. dari Yami ya, Iya. untuk istilahnya memberikan istilahnya dia punya Pendampingan. kelebihan Iya. dari Allah, mungkin dia punya kekurangan tapi punya kelebihan. Itu yang kita legitkan ya Pak. Siap, gitu. siap. Sehingga dia merasa bermanfaat, dia merasa menonjol di antara yang lain gitu. Itu Udah hafal berapa juz? hafal juz 30 sama 1. Juz 30 sama juz 1 Al-Baqarah ya. Yang Al-Baqarah. Iya. 30 kan ya juz 30 yang biasa kita pakai untuk sholat itu ya. Oke. Iya, jadi Juz aman. alhamdulillah sangat antusias anaknya. Dan Alhamdulillah. kita Bu. carikan ustazah sendiri one on one setiap minggu 2 kali untuk pendampingan. Anak Surabaya, Bu ya. Anak Surabaya. Oke. Terima kasih Bu Susi. Maaf ini tadi mengganggu Ibu, kebetulan saya lihat kerepotan Ibu waktu di atas tadi.
Dan sukses terus itu untuk YAMI, ya. Yayasan Ananda Mutiara Indonesia. Negara. Oke, terima kasih. Hampir berjalan 2019 ya. 2019. 2 tahun ini, berdiri 2019 ya. 2 tahun ini? Iya. Tadi Bu Yeni bilang ada sudah 8 kali 8 mengadakan. kali pengadakan kita. Ada bulan Juni itu kita 3 kali karena masa pandemi. Iya. Jadi dibagi 3 kali. Di sela-sela itu ada 3 kali pertemuan. 3 kali. Jadi tidak tiap tahun 2 kali enggak. Jadi tiap tahun ada yang 2 kali, ada yang tahun kemarin itu kan pandemi. Jadi kita ngadakan. Oh, saya pikir 1 tahun sekali enggak ya? Oh, berarti untuk 1 tahun berapa kali? 2 kali. 2 kali ya, 6 bulan sekali istilahnya. Juni sama Desember. Oh ya benar 2 tahun ini berarti ya. Bantu yang anak yang istimewa ini ya. Doakan Pak. Mohon Oke. doa dan supportnya. Ya, saya dari Harmoni TV mengucapkan terima kasih dan sangat inspirasi untuk yayasan ini memberikan santunan dan istilahnya khitanan masal ini kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih Bu Yeni, Bu Susi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Mas apa? Saya Bayu dari divisi program Las Nurul Hayat Sidoarjo. Nurul Hayat. Bergerak di bidang yayasan apa ini Mas? Las Nurul Hayat bergerak di bidang amil dan zakat. Amil dan zakat ya. Support untuk kita ceria anak spesial ini ya, tanggal 5 Desember ini. Ya. Supportnya seperti apa Mas? Alhamdulillah kami sering melakukan kerjasama dengan YAMI, melakukan kita ceria untuk teman-teman spesial. Ya. Setiap program kita spesial kami selalu support dalam hal biaya medis Ya. untuk tim dokter sama goodie bag mulai dari sarung, peci, kemudian majalah. Masnya sebagai untuk program pengembangan atau gimana? Kalau saya divisinya di program penyaluran, jadi pendayagunaan. Pendayagunaan ya. Penyaluran program-program, termasuk salah satunya ada program kesehatan ya. Kita ceria ini masuk dalam program kesehatan kami. Oke, siap-siap Mas. Berarti memang untuk berkedudukan di mana ini? Kalau kantor kami ada di Jalan Kamukmin, Ruko Citra Indah. Di Sidoarjo. Sidoarjo. Oke, siap-siap. Jadi memang khusus untuk acara ini memberi support besar ya? Ya, kami insya Allah alhamdulillah bisa selama ini kerjasama menjadi sponsor utama untuk biaya medisnya. Udah berapa tahun ini? Sudah 3 tahun kami kerjasama sama YAMI melakukan. Ya ini udah 8 kali mengadakan berarti 8 kali ya. Oke, siap. Dengan Mas apa tadi? Saya Bayu. Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Semoga barokah ya. Amin. Terima kasih. Ini dengan Mas apa ini? Rizal. Mas Rizal sama. Bagian untuk Sama. sama ya. Oke, siap-siap Mas Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan Mas apa ini? Iya, dengan saya Abdul Putra dari Lembaga Kemanusiaan Aktif Tanggap Sidoarjo. Ya. Ini untuk acara sunatan massal untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini memang support Mas ya? Iya, kita juga support. Kebetulan kita ada produksi air minum sendiri, untuk air minum wakaf. Nah, jadi kita mensupport untuk kegiatan dari YAMI ini, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia, untuk kegiatan hutan massal anak berkebutuhan khusus. Kalau MRI ini apa? Masyarakat Relawan Indonesia ini seperti apa? Untuk masyarakat relawan Indonesia sendiri ini adalah organisasi kerelawanan yang kita. Oh, kerelawanan kita. Dari ACT ini adalah lembaga kemanusiaannya, dan untuk relawannya kita kumpulkan di organisasi kemanusiaan, organisasi kerelawanan yaitu Masyarakat Relawan Indonesia. Jadi air ini gratis Mas memang Ya, ya? alhamdulillah semua kita gratiskan. Kita ada air minum wakaf dan juga kita ada beras wakaf juga yang kita gratiskan. Biasanya kita bagikan ke pesantren, ke yayasan,
yatim piatu, duafa dan lain sebagainya. Berarti memang tidak diperjualbelikan ke umum, enggak ya? Iya, kita tidak memperjualbelikan di umum, jadi memang di produk kita sudah kita tuliskan bahwa gratis dan tidak diperjualbelikan. Jadi memang sumbernya pun dari wakaf ya, juga. dari Jadi memang semua ini dari donatur. Dari kita donatur. hanya mengelola dan juga perantara dari donatur ke para penerima manfaat, para yang masyarakat yang membutuhkan. Oke, semoga barokah Mas. Amin amin. Ini produknya Mas ya? Iya, ini produknya kita air minum wakaf. Oh, air minum wakas memang namanya ya. Jadi memang tidak diperjualbelikan ya? Tidak diperjualbelikan. Gratis luas-luasnya. Oke, manfaat sedekah. GIP. Apa GIP? GIP itu Global Islamic Philanthropy. Jadi di atasnya ACT itu masih ada GIP. Jadi di bawahnya GIP ini ada ACT, Global Wakaf, Global Kurban, Global Zakat, dan juga Masyarakat Layanan Indonesia. Oke, siap. Dengan Mas apa tadi? Dengan Mas Abdi Chandra. Abdi Chandra. Abdi Chandra. Kalau Mbak ini sebagai apa di ACT? Sebagai marketing komunikasi. Marketing komunikasi, untuk istilahnya apa? Untuk medianya istilahnya, anggap aja ya. Media untuk penyebaran, kalau pas ada informasi apa, banyak langsung memberi informasi ke ACT gitu ya. Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Lina. Terima kasih Mbak Lina. Dan semoga ACT jaya terus dan tetap memberikan keberkahan ya. Amin amin. Oke, assalamualaikum. Saya dari Harmoni TV. Pemirsa Harmoni TV Plus, apa yang dilakukan oleh Yayasan Ananda Mutiara Indonesia memberikan contoh nyata kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita untuk lebih berbagi, lebih menaruh cinta kasih kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh iya, jangan lupa memberikan like atau subscribe di channel ini agar channel ini makin berkembang. Sampai ketemu lagi dalam liputan yang lebih menarik lagi. Bye-bye. Udah normal ada?